Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu Bapak Ade Suryanda MSI dan Ibu Anissa Wulan Agus Utami SSI MSI. Kami dari kelompok 8 izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sirkulasi dan pertukaran gas. Kami anggota kelompok 8 terdiri dari Rahma Ashifah dan saya sendiri Handika Cidai Prasetya. Berikutnya ada sistem sirkulasi pada hewan. Pengertian sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi pada hewan merupakan suatu sistem organ yang memiliki fungsi untuk memindahkan zat dari dan ke sel. Sistem ini berfungsi untuk mempertahankan kestabilan suhu, pH, cairan, dan homeostasis pada hewan-hewan tersebut. Ada 3 macam sistem peredaran darah, yaitu sistem difusi yang terjadi pada hewan invertebrata rendah seperti Paramecium maupun Hydra. Mereka belum mempunyai sistem sirkulasi berupa jantung dengan salurannya, sehingga mereka mengandalkan jalur untuk peredaran makanan. 2. Sistem peredaran darah terbuka. Sistem peredaran darah terbuka, maka sistem peredaran darahnya tidak selalu berada dalam pembuluh, misalnya arthropoda. Dan yang ketiga, sistem peredaran darah tertutup, yaitu sistem peredaran darahnya selalu berada di dalam pembuluh, misalnya Annelida, Molluska, dan vertebrata. Sistem peredaran darah tertutup sendiri terbagi menjadi 2, yaitu sistem peredaran tertutup tunggal dan sistem peredaran tertutup ganda. Sistem peredaran tertutup tunggal, sekali peredarannya, darah mengalir melewati jantung sekali. Sedangkan sistem peredaran darah tertutup ganda, dalam sekali peredarannya, maka darah akan melewati jantung 2 kali, yaitu darah dari jantung ke paru-paru melalui jantung, dan dari jantung ke seluruh tubuh kembali ke jantung. Berikutnya terdapat sistem sirkulasi pada hewan invertebrata. Macam-macam hewan invertebrata yaitu protozoa. Protozoa sendiri tidak memiliki sistem sirkulasi darah karena tubuhnya hanya terdiri atas 1 sel. Sari-sari makanan yang telah dicerna di dalam vakuola akan diserap oleh protoplasma di sekelilingnya. Oksigen akan diserap secara difusi dan CO2 akan dikeluarkan juga secara difusi. Salah satu contoh protozoa yaitu amuba dan Paramecium. Sirkulasi yang terjadi pada Paramecium lebih sempurna daripada amuba, yaitu terjadinya makanan yang berupa materi halus akan diserap melalui permukaan tubuhnya, dan materi makanan yang besar akan masuk dalam sitoplasma atau mulut sel. Makanan yang bentuk cair ini akan diedarkan dari vakuola kontraktil, sedangkan zat makanan berbentuk padat akan dicerna dan diedarkan oleh vakuola makanan. Penyebarannya ke dalam endoplasma terjadi secara osmosis. Berikutnya ada arthropoda. Arthropoda sendiri memiliki sistem sirkulasi peredaran terbuka. Organ-organ sirkulasi arthropoda yaitu meliputi jantung dan arteri, sedangkan arthropoda tidak memiliki pembuluh vena. Jantung pada arthropoda berupa pembuluh yang dapat berdenyut, sehingga disebut sebagai jantung pembuluh. Peredaran darah pada arthropoda terjadi sebagai berikut, yaitu darah dipompa oleh jantung pembuluh ke bagian depan tubuh melalui aorta dorsal. Selanjutnya, darah beredar ke seluruh tubuh ke ruang antar organ tanpa melalui pembuluh darah. Kemudian darah kembali ke jantung melalui pembuluh ostium. Darah serangga tidak memiliki hemoglobin sehingga tidak berwarna merah. Darah serangga disebut hemolimfa yang mengandung sel darah tidak berwarna dan berfungsi untuk melenyapkan organisme asing karena tidak mengandung Hb. Dan darah serangga berfungsi untuk mengangkut zat makanan, tetapi tidak berfungsi untuk mengangkut oksigen ataupun gas CO2. Gas-gas tersebut akan disalurkan melalui sistem trachea. Berikutnya ada Annelida, yaitu cacing. Sistem peredaran darah pada cacing itu terjadi pada sistem peredaran darah tertutup.
di mana cacing pada organ peredaran darahnya terdiri dari pembuluh darah punggung, dorsal, pembuluh darah perut, ventral, dan 5 pasang lengkung aorta yang berfungsi sebagai jantung. Karena itu jantung cacing juga disebut sebagai jantung aorta. Pembuluh darah cacing banyak terdapat pada kulit. Hal itu disebabkan oleh cacing belum memiliki alat pernapasan khusus, sehingga oksigen dari udara bebas berdifusi ke dalam cacing melalui permukaan kulitnya. Pembuluh tersebut banyak terdapat pada kulit. Darah yang telah mengikat oksigen ini akan mengalir ke pembuluh punggung, kemudian bergerak menuju lengkungan aorta. Jantung aorta pada cacing tanah terbagi menjadi pembuluh darah dorsal dan ventral. Bila pembuluh darah punggung dan jantung bertunyut, darah akan mengalir menuju ke pembuluh darah perut, lalu mengalir menuju bagian belakang atau posterior tubuh. Dan selanjutnya kembali ke jantung aorta melalui pembuluh darah punggung. Darah yang beredar mengangkut nutrisi dan oksigen, serta mengambil sistem metabolisme untuk dikeluarkan dari dalam tubuh. Berikutnya adalah porifera. Organisme ini belum memiliki sistem peredaran darah khusus. Dengan demikian, maka sistem sirkulasi tergabung dengan sistem pencernaan. Tubuh ini terdiri antara 2 lapisan sel, yaitu sel ameboid dan sel kamnosit. Sel ameboid yang berfungsi mengedarkan darah makanan pada porifera diperoleh melalui aliran air yang melintasi olista atau pori dan keluar melalui oskulum. Makanan yang ditangkap dan dicerna oleh sel-sel leher atau koanosit kemudian diberikan kepada sel-sel ameboid. Kemudian sel-sel ameboid mengembara ke sel-sel lain untuk mengedarkan makanan. Lalu berikutnya ada coelenterata. Coelenterata juga belum memiliki sistem peredaran khusus. Jadi alat transportasi peredarannya itu dilakukan oleh sistem peredaran gastrovaskuler, yaitu sistem pencernaannya yang berfungsi sekaligus sebagai alat peredaran. Saluran pencernaan pada hidra bercabang-cabang, dan cabangnya tersebut akan semakin bercabang pada bagian tubuh dalamnya. Saluran ini sangat efisien dalam melakukan penyerapan zat sekaligus mengantarkan zat yang diserapnya ke seluruh tubuh, menyerapnya ke seluruh jaringan tubuh. Dengan demikian, walaupun pada hewan ini tidak memiliki sistem peredaran khusus, tetapi zat yang diserap saluran pencernaan akan dapat mencapai seluruh tubuh jaringan, misalnya hidra. Makanan yang telah dicerna dalam rongga gastrovaskuler langsung diserap oleh sel-sel endorma penyusun dinding rongga gastrovaskuler. Selanjutnya sel-sel endorma memberikan makanan ke sel endorma secara difusi dan osmosis. Sisa makanan akan dikeluarkan melalui mulutnya. Berikutnya ada moluska. Pada moluska, sistem peredaran darahnya itu terbuka. Organ-organ peredaran darah pada moluska hanya terdiri dari jantung, tidak memiliki arteri dan vena. Jantung moluska sendiri terdiri atas ventrikel dan atrium, aorta interior dan aorta posterior. Ventrikel akan memompa darah ke dalam aorta anterior, kemudian darah akan dialirkan tanpa pembuluh ke bagian kaki serta alat tubuh lainnya, kecuali punggung. Pada bagian abdomen, darah akan dialirkan melalui rektum dan mantel kulit luar. Darah mengandung O2 akan di dalam mantel dialirkan ke dalam atrium, sedangkan darah yang mengandung CO2 akan dikumpulkan dalam pembuluh darah, kemudian akan dimasukkan ke dalam ginjal dan insang untuk mengikat O2 dan kembali ke jantung. Lalu pembahasan berikutnya yaitu sistem sirkulasi pada hewan vertebrata atau tulang punggung. Yang pertama ada Pisces atau ikan. Ikan sendiri adalah vertebrata air yang memiliki sistem sirkulasi darah tertutup tunggal, di mana darah melewati jantung hanya sekali selama rangkaian peredaran. Organ-organ sistem peredaran darah ikan terdiri dari pembuluh jantung, darah, pembuluh darah, dan insang sebagai alat pertukaran gasnya.
Jantung pada ikan tertutup oleh membran peradikal atau perikardium. Jantungnya terdiri dari atrium, ventricle, dan struktur beriring tipis yang dikenal sebagai sinus venosus. Dan yang terakhir adalah tabung yang disebut bulbus arteriosus. Jantung ikan sendiri dianggap memiliki 2 bilik. Sistem peredaran darah ikan terjadi dengan terjadinya pertukaran gas pada insang, kemudian darah masuk ke dalam arteri, membawa darah beroksigen ke seluruh tubuh. Arteri yang bercabang ke arteriol, kemudian akan mengalir menuju kapiler, di mana darah dan arteri menjadi darah vena. Karena pasokan oksigen dan nutrisinya diserap sel lain dan bertukar menjadi karbon dioksida dan bahan limpah lainnya, kemudian darah karbon dioksida tersebut dari vena akan diteruskan ke jantung, kemudian dipompa kembali menuju insang sehingga dan siklus tersebut akan berulang. Berikutnya ada aves atau burung. Sistem sirkulasi pada aves yaitu sistem sirkulasi tertutup ganda, di mana dalam sekali siklus peredaran darahnya maka darah akan melalui jantung sebanyak 2 kali. Hal ini bersama seperti sistem sirkulasi yang terjadi pada manusia. Pada aves, organ-organ sistem peredaran darahnya yaitu terdiri dari arteri sistematik dan pulmonari, serta vena sistematik dan vena pulmonari. Dan yang terakhir adalah jantung. Jantung pada aves sendiri berbentuk rucut dan memiliki 4 ruang, yaitu atrium dexter serambi kanan, atrium sinister serambi kiri, ventricle dexter bilik kanan, dan ventricle sinister bilik kiri. Sistem sirkulasi terjadi pada aves sendiri yaitu sistem peredaran darah besar, yaitu dimulai dari darah di bilik kiri menuju arteri sistematik lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Dan peredaran darah kecil yaitu dari seluruh tubuh menuju vena sistematik, menuju serambi kanan, menuju bilik kanan, kemudian menuju pulmonari, lalu diedarkan dalam paru-paru. Setelah terjadi pertukaran gas pada paru-paru, maka akan dipompa kembali menuju vena pulmonari dan serambi kiri. Berikutnya adalah reptilia atau hewan melata. Reptilia sendiri memiliki sistem sirkulasi peredaran tertutup ganda. Organ peredaran darah reptil terdiri dari jantung, pembuluh darah vena, pembuluh darah arteri. Jantung pada arteri terdapat 4 bagian ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, dan bilik kiri, bilik kanan. Namun antara bilik kanan dan bilik kiri dibatasi sekat yang belum sempurna, sehingga masih terjadi pencampuran antara darah yang mengandung oksigen dan karbon dioksida. Hal ini yang menyebabkan reptilia disebut sebagai hewan berdarah dingin. Proses peredaran darah reptil yaitu darah dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan, kemudian menuju bilik kiri dan bilik kanan. Lalu darah yang masuk paru-paru akan menuju serambi kiri dan dipompa ke seluruh tubuh. Berikutnya ada amfibi. Amfibi sendiri memiliki sistem sirkulasi peredaran darah ganda karena darah melewati jantung 2 kali. Amfibi memiliki organ peredaran darah yaitu jantung, pembuluh vena, dan pembuluh arteri. Dan jantung amfibi hanya terdiri dari 2 serambi serta 1 bilik. Peredaran darah amfibi yaitu dimulai dari darah yang dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan dan bilik kiri. Kemudian darah keluar melalui vena masuk ke paru-paru serta terjadi pertukaran gas di paru-paru. Kemudian dari paru-paru darah akan masuk ke bilik dan keluar melalui arteri seluruh tubuh. Berikutnya ada sistem pertukaran gas hewan yang akan dijelaskan oleh Rahma. Baik, selanjutnya ada sistem pertukaran gas dan hewan. Di sini ada pendahuluan. Yang pertama ada pengangkutan oksigen.
Pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida terjadi di dalam alveolus dan jaringan tubuh melalui proses difusi. Oksigen yang sampai di alveolus akan berdifusi menembus selaput alveolus dan berikatan dengan hemoglobin dalam darah yang disebut deoksigenasi dan menghasilkan senyawa oksihemoglobin. Lalu yang kedua ada pengangkutan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida yang dihasilkan dari proses respirasi sel akan berdifusi ke dalam darah yang selanjutnya akan diangkut ke paru-paru untuk dikeluarkan sebagai udara pernafasan. Nah, lalu di sini alat respirasi. Nah, alat respirasi pada hewan ini bervariasi antara hewan yang satu dengan hewan yang lain. Ada yang berupa paru-paru, insang, kulit, trakea, bahkan ada beberapa organisme yang belum mempunyai alat khusus sehingga oksigen berdifusi langsung dari lingkungan ke dalam tubuh. Misalnya hewan yang bersel satu, porifera, protozoa, dan cacing Nah, pada keempat hewan ini oksigen berdifusi dari lingkungan melalui rongga tubuh. Nah, ini yang pertama ada serangga. Pada serangga, ini corong hawa itu adalah alat pernapasan yang dimiliki oleh serangga dan arthropoda lainnya. Nah, pembuluh trakea bermuara pada lubang kecil yang ada di kerangka luar yang disebut spirakel. Nah, spirakel ini berbentuk silindris yang berlapis zat klitin dan terletak berpasangan pada setiap segmen tubuh. Serta spirakel ini mempunyai katup yang dikontrol oleh otot sehingga membuka dan menutupnya spirakel terjadi secara teratur. Nah, pada umumnya spirakel ini terbuka selama serangga terbang dan tertutup saat serangga sedang beristirahat. Nah, oksigen dari luar masuk lewat spirakel. Nah, kemudian udara dari spirakel menuju pembuluh-pembuluh trakea dan selanjutnya pembuluh trakea bercabang lagi menjadi cabang halus yang disebut trakeolus sehingga dapat mencapai seluruh jaringan dan alat tubuh bagian dalam. Nah, trakeolus ini tidak berlapis kitin, berisi cairan dan dibentuk oleh sel yang disebut trakeoblas. Pertukaran gas terjadi antara trakeolus dengan sel-sel tubuh. Trakeolus ini mempunyai fungsi yang sama dengan kapiler pada sistem pengangkutan pada vertebrata. Lalu selanjutnya ada laba-laba, alat respirasi pada laba-laba. Laba-laba atau arachnida yang hidup di darat ini memiliki alat pernapasan berupa paru-paru buku. Sedangkan yang hidup di air ini bernapas dengan insang buku. Paru-paru buku ini memiliki gulungan yang berasal dari invaginasi perut. Nah, masing-masing paru-paru buku ini memiliki lembar-lembaran tipis yang disebut lamela yang tersusunnya ini berjajar. Nah, paru-paru buku ini memiliki spirakel juga. Memiliki spirakel tempat masuknya oksigen dari luar masuknya udara disebabkan oleh gerakan otot yang terjadi secara teratur. Baik insang buku maupun paru-paru buku, ini keduanya memiliki fungsi yang sama seperti fungsi paru-paru pada vertebrata. Next, ada protozoa. Nah, hewan dalam golongan ini memiliki pernapasan melalui seluruh permukaan selnya. Oksigen dan karbon dioksida masuk dan keluar melalui membran sel secara difusi. Oksigen dan karbon dioksida tersebut merupakan gas-gas yang terlarut di dalam air. Contoh dari protozoa ini ada amuba. Lalu selanjutnya ada porifera. Nah, hewan filum ini tubuhnya tersusun atas banyak sel dan memiliki jaringan yang sangat sederhana. Porifera tidak memiliki alat pernapasan khusus dan udara pernapasan ini dipertukarkan langsung oleh sel-sel permukaan tubuh atau oleh sel-sel leher yang bersentuhan dengan air, contohnya asponia. Lalu selanjutnya ada Sulenterata. Nah, hewan filum Sulenterata ini tubuhnya tersusun atas banyak sel dan memiliki jaringan. Hewan ini tidak memiliki pernapasan yang lengkap. Alat bantu pernapasannya
Alat bantu pernapasannya juga berupa lekukan-lekukan lapisan gastrodermal yang berasal dari sedikit di bawah mulut yang disebut siphonocleva. Tetapi sel-sel di permukaan tubuh yang lain juga dapat melakukan pertukaran gas dengan lingkungannya. Contohnya tanaman hidra. Contohnya hidra sp, ubur-ubur gitu juga. Lalu ada vermes. Vermes ini golongan cacing, ini terbagi dalam 3 filum. Pada cacing pipi ada platyhelminthes, pernapasan terjadi di seluruh permukaan tubuh melalui difusi. Nah, contohnya ada planaria. Nah, kalau pada cacing gilik, ini tidak bersegmen. Pernapasannya juga melalui difusi lewat permukaan tubuhnya. Contohnya Ascaris lubicoides. Nah, pada lubang cacing gilik bersegmen pernapasannya melalui permukaan kulit yang selalu basah oleh cairan mukus, contohnya lumbricus. Lalu selanjutnya ini untuk hewan vertebrata. Yang pertama ada piscis atau ikan, filum ikan. Insang dimiliki oleh jenis ikan. Jadi ikan ini bernafas menggunakan insang. Nah, insang berbentuk lembaran-lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Ini lembaran-lembaran tipis. Bagian terluar dari insang berhubungan dengan air, sedangkan bagian dalam berhubungan erat dengan kapiler-kapiler darah. Nah, tiap lembaran insang ini terdiri dari sepasang filamen dan tiap filamen mengandung banyak lapisan tipis. Pada filamen terdapat pembuluh darah yang memiliki banyak kapiler sehingga memungkinkan oksigen berdifusi masuk dan karbon dioksida berdifusi keluar. Insang pada ikan bertulang sejati ini ditutupi oleh tutup insang yang disebut operculum atau tutup insang, ya. Sedangkan insang pada ikan bertulang rawan tidak ditutupi oleh operculum. Insang tidak hanya berfungsi sebagai alat pernapasan, tetapi juga berfungsi sebagai alat ekskresi garam-garam, penyaring makanan, dan pertukaran ion dan osmoregulator. Beberapa jenis ikan mempunyai labirin yang merupakan perluasan ke atas dari insang dan membentuk lipatan-lipatan sehingga merupakan rongga-rongga tidak teratur. Nah, labirin ini berfungsi menyimpan cadangan oksigen sehingga ikan tahan pada kondisi yang kekurangan oksigen. Contoh ikan yang mempunyai labirin ini ada ikan gabus dan ikan lele. Untuk menyimpan cadangan oksigen, selain dengan labirin, ikan juga mempunyai gelembung renang yang terletak di dekat punggung. Nah, ikan bernapas dengan insang yang terdapat pada sisi kiri dan kanan kepala. Nah, masing-masing ini mempunyai 4 buah insang yang ditutup oleh tutup insang. Nah, proses pernapasan pada ikan itu adalah dengan cara membuka dan menutup mulut secara bergantian dan dengan membuka dan menutup tutup insang. Nah, pada waktu mulut membuka, air masuk ke dalam rongga mulut, sedangkan tutup insang ini menutup. Oksigen yang terlalu dalam air ini masuk berdifusi ke dalam pembuluh kapiler darah yang terdapat dalam insang. Dan pada waktu menutup, ini tutup insang membuka dan air dari rongga mulut keluar melalui insang. Bersamaan dengan keluarnya air melalui insang, karbon dioksida juga dikeluarkan. Lalu selanjutnya ada amfibi. Pada amfibi atau katak, oksigen ini berdifusi lewat selaput rongga mulut, kulit, dan paru-paru, kecuali pada fase berudu. Nah, ini kalau pada fase berudu, ini bernapas dengan insang, karena hidupnya kan di air. Nah, selaput rongga mulut dapat berfungsi sebagai alat pernapasan karena tipis dan banyak terdapat kapiler yang bermuara di tempat itu. Pada saat terjadi rongga mulut dan faring, lubang hidung terbuka dan glotis tertutup sehingga udara yang berada di rongga mulut dan berdifusi masuk melalui selaput rongga mulut yang tipis. Selain bernapas dengan selaput rongga mulut, katak juga bernapas dengan kulit.
Nah, ini dimungkinkan karena kulitnya selalu dalam keadaan basah dan mengandung banyak kapiler, sehingga gas penapasan mulai berdifusi. Oksigen yang masuk lewat kulit akan melewati vena kulit, kemudian dibawa ke jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, sebaliknya kalau karbon dioksida dari jaringan akan dibawa ke jantung, nah dari jantung dipompa ke kulit dan paru-paru lewat arteri kulit paru-paru. Dengan demikian, pertukaran oksigen dan karbon dioksida dapat terjadi di kulit. Nah, selain bernapas dengan selaput, rongga mulut, dan kulit, katak juga bernapas dengan paru-paru. Ya, walaupun paru-parunya belum sebaik paru-paru mamalia. Katak juga mempunyai sepasang paru-paru yang berbentuk gelembung tempat bermuara kapiler darah. Ini permukaan paru-paru diperbesar oleh adanya bentuk-bentuk seperti kantong, sehingga gas penapasan dapat berdifusi. Nah, paru-paru dengan rongga mulut ini dihubungkan oleh bronkus pendek. Nah, katak juga amfibi dalam daur hidupnya ini mengalami metamorfosis atau perubahan bentuk. Pada waktu muda berupa berudu dan setelah dewasa hidup di darat. Nah, mula-mula berudu bernapas dengan insang luar yang terdapat di bagian belakang kepala. Nah, insang tersebut selalu bergetar yang mengakibatkan air di sekitar insang selalu berganti. Oksigen yang terlarut dalam air berdifusi di dalam pembuluh kapiler darah yang terdapat pada insang. Lalu selanjutnya ada reptil. Paru-paru reptil ini berada dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil lebih sederhana, hanya dengan beberapa lipatan dinding yang berfungsi memperbesar permukaan pertukaran gas. Pada reptil ya pertukaran gas ini tidak efektif. Kalau pada kadal, kura-kura, buaya, ini paru-paru lebih kompleks dengan beberapa belah-belahan yang membuat paru-parunya bertekstur seperti spons. Paru-paru pada beberapa jenis kadal, misalnya mulon Afrika, mempunyai pundi-pundi hawa cadangan yang memungkinkan hewan tersebut melayang di udara. Lalu selanjutnya ada burung atau aves. Nah, pada burung, tempat berdifusinya gas pernapasan hanya terjadi di paru-paru. Paru-paru burung berjumlah sepasang dan terletak dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Jalur penapasan pada aves ini berawal dari lubang hidung. Nah, pada tempat ini udara masuk, kemudian diteruskan pada celah teka yang terdapat pada dasar paring yang menghubungkan trakea. Nah, trakeanya panjang, ini panjangnya berupa pipa bertulang rawan yang berbentuk cincin, dan bagian akhir trakea bercabang menjadi dua bagian, yaitu ada bronkus kanan dan bronkus kiri. Dalam bronkus pada pangkal trakea terdapat silingnya. Pada bagian dalamnya terdapat lipatan-lipatan berupa selaput yang bergetar. Nah, bergetarnya selaput ini menimbulkan suara. Nah, bronkus bercabang lagi menjadi mesobronkus yang merupakan bronkus sekunder dan dibedakan menjadi vetrobronkus ini di dalam ventral dan dorsobronkus ya ini di dalam dorsal. Vetrobronkus ini dihubungkan dengan dorsobronkus oleh banyak parabronkus. Ini 100 atau bahkan lebih. Next, nah ini ada tahap pernapasan pada ikan. Nah, ikan hidup di air rawa, sungai, laut, kolam, danau. Ikan bernafas dengan insang. Pernafasan ikan berlangsung 2 tahap. Yang pertama tahap 1 atau tahap pemasukan. Nah, pada tahap ini mulut ikan membuka dan tutup insang menutup sehingga air masuk ke rongga mulut. Kemudian menuju lembaran insang, disinilah oksigen yang larut dalam air diambil oleh darah. Selain itu, darah juga melepaskan karbon dioksida dan uap air. Lalu ada tahap 2 atau tahap pengeluaran. Ini mulut menutup dan tutup insang membuka, sehingga air dan rongga mulut mengalir keluar melalui insang. Air yang dikeluarkan ini bercampur dengan karbon dioksida dan uap air yang dilepaskan oleh darah. Nah, untuk ikan yang hidup di lumpur seperti ikan lele, gabus, pada insang ini terdapat banyak lipatan yang disebut labirin. Ikan juga mempunyai gelembung renang yang berfungsi untuk yang pertama untuk menyimpan oksigen dan yang kedua membantu gerakan ikan naik turun.
Lalu ada mekanisme transport gas. Ini yang pertama ada serangga. Mekanisme gas pada serangga, misalnya pada belalang. Mekanisme penapasan pada serangga, misalnya belalang, adalah jika otot perut belalang berkontraksi, maka trakea mengserupih, sehingga udara kaya akan karbon dioksida. Udara seperti karbon dioksida keluar. Sebaliknya, jika otot perut belalang berelaksasi, maka trakea kembali pada volume semula, sehingga tekanan udara yang menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan di luar, sehingga sebagai akibatnya udara di luar yang kaya akan oksigen ini masuk ke trakea. Sistem trakea ini berfungsi mengangkut oksigen dan mengedarkannya ke seluruh tubuh, dan sebaliknya mengangkut karbon dioksida hasil respirasi untuk dikeluarkan dari tubuh. Dengan demikian, darah pada serangga hanya berfungsi mengangkut sari makanan dan bukan untuk mengangkut gas pernapasan. Nah, di bagian ujung trakeolus terdapat cairan sehingga udara mudah berdifusi ke jaringan. Pada serangga air seperti nyamuk, ini udara diperoleh dengan menjulurkan tabung pernapasan ke permukaan air untuk mengambil udara. Serangga air tertentu mempunyai gelembung udara sehingga dapat menyelam di air dalam waktu yang lama. Misalnya Capinotonecna sp. Ini mempunyai gelembung udara di organ yang menyerupai rambut pada permukaan ventral. Selama menyelam, oksigen dalam gelembung dipindahkan melalui sistem trakea ke sel-sel pernapasan. Nah, selain itu, ada pula serangga yang mempunyai insang trakea yang berfungsi menyerap udara dari air atau pengambilan udara melalui cabang-cabang halus seperti insang. Selanjutnya, dari cabang halus ini, oksigen diedarkan melalui pembuluh trakea. Lalu mekanisme transport gas fishes atau ikan. Mekanisme penapasan pada ikan melalui dua tahap, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Pada fase inspirasi, oksigen dari air masuk ke dalam insang, kemudian oksigen diikat oleh kapiler darah untuk dibawa ke jaringan-jaringan yang membutuhkan. Sebaliknya, pada fase ekspirasi, karbon dioksida yang dibawa oleh darah dari jaringan akan bermuara ke insang, dan dari insang diekskresikan ke luar tubuh. Nah, selanjutnya ada pada amfibi. Nah, mekanisme penapasan pada katak atau amfibi ini melalui dua tahap, yaitu inspirasi dan ekspirasi, yang keduanya terjadi pada mulut tertutup. Fase inspirasi adalah saat udara yang kaya akan oksigen yang masuk lewat selaput rongga mulut dan kulit berdifusi pada gelembung-gelembung di paru-paru. Mekanisme inspirasi adalah sebagai berikut, yaitu otot sternocleidomastoideus berkontraksi sehingga rongga mulut membesar. Akibatnya oksigen masuk melalui coane. Setelah itu, coane menutup dan otot rahang bawah dan otot geniohideus berkontraksi sehingga rongga mulut mengecil. Mengecilnya rongga mulut ini mendorong oksigen masuk ke paru-paru lewat celah-celah. Dalam paru-paru terjadi pertukaran gas. Oksigen diikat oleh darah yang berada dalam kapiler dinding paru-paru dan sebaliknya. Karbon dioksida dilepaskan ke lingkungan. Mekanisme ekspirasi juga ada, yaitu pada saat otot-otot perut berkontraksi sehingga udara dalam paru-paru tertekan keluar dan masuk ke dalam rongga mulut. Celah teka menutup dan sebaliknya, coane membuka. Bersama dengan itu, otot rahang bawah berkontraksi yang juga diikuti dengan berkontraksinya geniohideus sehingga rongga mulut mengecil. Dengan mengecilnya rongga mulut ini, maka udara yang kaya akan karbon dioksida ini keluar. Lalu selanjutnya ada mekanisme transport pada aves. Nah, mekanisme penapasan pada burung melalui dua tahap, yaitu inspirasi. Ini disebabkan adanya kontraksi otot antar tulang rusuk, sehingga tulang rusuk bergerak keluar dan tulang dada bergerak ke bawah. Atau dengan kata lain, burung menghisap udara dengan cara memperbesar rongga dadanya sehingga tekanan udara di dalam rongga dada menjadi kecil yang mengakibatkan masuknya udara luar.
Udara luar yang masuk sebagian kecil tinggal di paru-paru dan sebagian besar akan diteruskan ke pundi-pundi hawa sebagai cadangan udara. Nah, lalu ada sistem respirasi pada manusia. Oksigen dalam tubuh ini dapat diatur menurut keperluan. Manusia sangat membutuhkan oksigen ya dalam hidupnya. Kalau tidak mendapatkan oksigen selama 4 menit aja akan mengakibatkan kerusakan pada otak yang tidak dapat diperbaiki lagi dan bisa menimbulkan kematian. Kalau penyediaan oksigen berkurang akan menimbulkan kacau pikiran dan anoksia cerebralis. Ini yang pertama ada pernapasan paru-paru. Sistem pernapasan manusia ini ada 4. Yang pertama ada sistem pernapasan paru-paru. Nah, pernapasan paru-paru adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi pada paru-paru. Pernapasan melalui paru-paru atau pernapasan eksternal, oksigen ini diambil melalui mulut atau hidung pada waktu bernapas, yang oksigen masuk melalui trakea sampai ke alveoli, berhubungan dengan darah dalam kapiler pulmonar. Alveoli memisahkan oksigen dari darah. Nah, oksigen menembus membran, diambil oleh sel darah, dibawa ke jantung, dan dari jantung dipompakan ke seluruh tubuh. Di dalam paru-paru, karbon dioksida merupakan hasil buangan yang menembus membran alveoli. Dari kapiler darah dikeluarkan melalui pipa bronkus, berakhir pada mulut dan hidung. Nah, di sini ada 4 proses yang berhubungan dalam pernapasan pulmoner. Yang pertama ada ventilasi pulmoner. Ini gerakan pernapasan yang menukar udara dalam alveoli dengan udara luar. Lalu yang kedua ada arus darah. Melalui paru-paru, darah mengandung oksigen masuk ke seluruh tubuh, karbon dioksida dari seluruh tubuh masuk paru-paru. Lalu yang ketiga ada distribusi arus udara dan arus darah. Lalu yang keempat ada difusi gas yang menembus membran alveoli dan kapiler. Karbon dioksida lebih mudah berdifusi daripada oksigen. Lalu ada pernapasan sel. Yang pertama ada transport gas paru-paru dan jaringan. Selisih tekanan parsial antara oksigen dan karbon dioksida menekankan bahwa kunci dari pergerakan gas oksigen mengalir dari alveoli masuk ke dalam jaringan melalui darah. Sedangkan karbon dioksida ini mengalir dalam jaringan ke alveoli melalui pembuluh darah. Tetapi jumlah kedua gas yang ditransfer ke jaringan dan dari jaringan secara keseluruhan tidak cukup bila oksigen tidak larut dalam darah dan bergabung dengan protein membawa oksigen. Dengan demikian juga karbon dioksida yang larut masuk ke dalam serangkaian reaksi kimia yang mengubah menjadi senyawa lain. Adanya hemoglobin menaikkan kapasitas pengangkutan oksigen dalam darah sampai 70 kali. Dan reaksi karbon dioksida menaikkan kadar karbon dioksida dalam darah menjadi 17 kali. Lalu yang kedua ada pengangkutan oksigen ke jaringan. Nah, sistem pengangkutan oksigen dalam tubuh ini terdiri dari paru-paru dan sistem kardiovaskuler. Oksigen masuk ke dalam jaringan bergantung pada jumlahnya yang masuk ke dalam paru-paru. Pertukaran gas yang cukup pada paru-paru, aliran darah ke jaringan, dan kapasitas pengangkutan oksigen dalam darah. Aliran darah bergantung pada derajat konsentrasi dalam jaringan dan curah jantung. Jumlah oksigen dalam darah ditentukan oleh jumlah oksigen yang larut, hemoglobin, dan daya tarik hemoglobin. Nah, di sini transport oksigen ini melalui beberapa tahap. Yang pertama ada tahap 1. Oksigen atmosfer masuk ke dalam paru-paru. Nah, pada waktu kita menarik napas, tekanan parsial oksigen pada atmosfer adalah 159 mmHg. Dalam alveoli, komposisi udara berbeda dengan komposisi udara atmosfer tekanan parsial oksigen dalam alveoli. Lalu yang tahap 2, ini darah mengalir dari jantung menuju ke paru-paru untuk mengambil oksigen yang berada dalam alveoli. Lalu pada tahap 3, oksigen yang telah berada dalam pembuluh darah diedarkan ke seluruh tubuh. Pada tahap 4, sebelum sampai pada sel yang membutuhkan, oksigen dibawa melalui cairan interstisial terlebih dahulu. Oke, selanjutnya ada reaksi hemoglobin dan oksigen.
Nah, dinamika reaksi hemoglobin sangat cocok untuk mengangkut oksigen. Hemoglobin adalah protein terikat pada rantai polipeptida dibentuk porfirin dan satu atom besi fero. Masing-masing atom besi dapat mengikat secara reversibel dengan satu molekul oksigen. Besi berada dalam bentuk fero sehingga reaksinya adalah oksigenasi bukan oksidasi. Lalu selanjutnya ada transport karbon dioksida. Nah, kelarutan karbon dioksida dalam darah kira-kira 20 kali kelarutan oksigen sehingga dapat lebih banyak karbon dioksida daripada oksigen dalam larutan sederhana. Karbon dioksida berdifusi dalam sel darah merah dengan cepat mengalami hidrasi menjadi H2 karbon dioksida karena adanya berkurangnya sekresi keringat, karbonat berdifusi ke dalam plasma. Penurunan kejenuhan hemoglobin terhadap oksigen bila darah melalui kapiler-kapiler jaringan. Sebagian karbon dioksida dalam sel darah merah bereaksi pada gugus amino dari protein. Hemoglobin membentuk senyawa karbamino atau senyawa karbon dioksida. Besarnya kenaikan kapasitas darah mengangkut karbon dioksida ditunjukkan oleh selisih antara garis kelarutan karbon dioksida dan garis kadar total karbon dioksida di antara 49 mili. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.